Rara baru saja menikah dengan Dimas, pasangan yang dianggap sempurna oleh banyak orang. Di usia 25 tahun, Rara memiliki pesona yang sulit diabaikan. Postur tubuhnya proporsional dengan lekuk yang harmonis, kulitnya sawo matang yang halus, dan senyumannya yang khas selalu sukses membuat lawan bicaranya terpana. Rambut hitamnya yang panjang biasanya diikat sederhana, namun tetap menampilkan pesona naturalnya yang memesona. Mereka sedang merenovasi rumah warisan keluarga Dimas. 3 tukang dan 1 mandor, Andi, Budi, Cakra, dan Joko, setiap hari memenuhi rumah dengan suara mesin dan obrolan. Awalnya, Rara merasa tidak nyaman dengan tatapan mereka yang kerap menjelajahi tubuhnya. Tapi, perlahan dia mulai menikmati perhatian itu. Bu Rara makin cantik aja, puji Andi suatu siang, matanya berbinar. Rara hanya tersipu, tapi dalam diam, hatinya berbunga-bunga. Suatu hari, hujan deras mengguyur. Para tukang yang tak bisa bekerja pun berkumpul di ruang tamu. Joko, si mandor, mengeluarkan kartu dan minuman keras. Suasana pun berubah semakin intim. Dalam keadaan sedikit mabuk, Rara terbawa arus gairah. Malam itu, untuk pertama kalinya, dia berselingkuh dengan keempat pekerja itu. Keesokan paginya, Rara bangun dengan perasaan bersalah. Tapi kenikmatan semalam ternyata meninggalkan bekas yang dalam. Dia berusaha melupakan, tapi godaan terus datang. Di hari itu, Rara sedang mengambil air minum di dapur. Joko mendekat. Istri muda seperti ibu tidak pantas dibiarkan kesepian, bisiknya sambil tangannya dengan berani meraba pinggang Rara. Nafasnya tertahan, tapi dia tidak menolak. Pertemuan terlarang pun berlanjut di berbagai sudut rumah yang sedang direnovasi. Di gudang gelap, Andi menahannya ke dinding, bibir mereka bertemu dalam ciuman penuh gairah. Di lantai 2 yang masih setengah jadi, Budi dan Cakra bergantian memuaskan hasrat mereka. Di kamar mandi, tanpa pintu, Joko mengambilnya dari belakang sambil Rara berpegangan pada kerangka pintu. Suara mereka tenggelam dalam deru mesin bor Rara seperti wanita berbeda. Dia yang selama ini merasa hubungannya dengan Dimas mulai membosankan, kini menemukan gairah baru. Setiap kali Dimas pergi, rumah berubah menjadi arena rahasia di mana Rara menjelma menjadi versi terliarnya. 2 bulan kemudian, perubahan tubuh Rara tak bisa disembunyikan lagi. Payudaranya membengkak, dan dia sering mual di pagi hari. Saat tes pack menunjukkan 2 garis biru, Rara hanya tersenyum getir. Di ruang praktik dokter, dia membayangkan wajah kelima pria yang mungkin menjadi ayah bayi ini. Dimas suaminya, atau salah satu dari keempat tukang yang telah berbagi tubuhnya. Malam itu, dengan wajah berseri, Rara memberitahu Dimas tentang kehamilannya. Kita akan punya bayi, sayang. Dimas langsung memeluknya erat, air mata bahagia di pipinya. Aku janji akan jadi ayah yang terbaik. Hari terakhir, renovasi. Matahari pagi menyapu setiap sudut rumah yang kini berkilauan, namun tak mampu menyinari rahasia paling gelap yang tersembunyi di balik kesempurnaan ini. Andi menemui Rara di kamar tidur utama. Tanpa kata-kata, dia mendorong Rara ke dinding yang masih berbau cat baru. Kau tahu aku akan merindukan ini, desis Andi sambil merobek daster tipis Rara. Rara hanya mendesah puas, merasakan panasnya tubuh Andi menindihnya. Di atas lantai kayu yang masih berbau vernis, mereka berguling-guling dalam gairah yang tak terbendung. Belum sempat Rara bangkit, Budi dan Cakra sudah masuk. Giliran kami, geram Budi menarik Rara ke kasur. Cakra langsung mengikat pergelangan tangan Rara ke kepala ranjang dengan ikat pinggangnya.
Rara tertawa senang, menikmati setiap momen. Pertunjukan ini berlanjut ke kamar mandi mewah. Di lantai marmer, Rara merangkak seperti hewan. Ketiga pria itu bergantian memuaskan diri mereka. Air mandi mengucur deras, membasahi tubuh-tubuh yang berkeringat dan bercampur dalam tarian liar. Rara tak bisa lagi membedakan siapa yang ada di dalamnya. Yang dia tahu hanyalah kenikmatan yang tak tertahankan. Ketika Joko akhirnya muncul, suasana mencapai puncaknya. Kalian tidak tahu cara memperlakukan perempuan, hardiknya sambil mendorong kedua tukang itu menjauh. Dengan gerakan kasar, Joko membalikkan tubuh Rara dan menekannya ke jendela besar yang menghadap ke taman. Lihat, seluruh dunia bisa melihat betapa jalangnya kau. Rara menjerit kegirangan, menikmati rasa malu dan gairah yang menyatu. Saat Joko menggigit lehernya dari belakang, Rara malah mendorong lebih kuat. Lebih keras, teriaknya. Joko memenuhi permintaannya. Setiap dorongan membuat kaca jendela bergetar. Di kamar mandi, berlapis marmer itu, Joko melakukan kenangan terakhirnya. Di depan cermin besar, Rara bisa melihat sendiri bagaimana Joko menguasai tubuhnya dari belakang. Tangan kekarnya erat memegangi pinggul Rara. Ini kenangan terakhir untuk ibu, desah Joko. Simpan baik-baik. Saat Joko hendak pergi, dia berhenti di pintu, menatap Rara yang masih berdiri di kamar mandi. Kalau anaknya mirip saya, kabari ya. Candanya sambil tersenyum sinis sebelum akhirnya menghilang keluar rumah. Rara berdiri sendiri di kamar mandi mewah itu, melihat bayangannya di cermin. Tubuhnya masih merah di beberapa tempat. Bekas ciuman dan pegangan terakhir para tukang. Di sakunya ada amplop berisi uang yang membuatnya tersenyum getir. Dia membersihkan diri, merapikan penampilan, dan bersiap menyambut Dimas pulang kerja. Rumah yang indah dan baru ini kini menyimpan begitu banyak rahasia. Dan Rara, dengan bayi di kandungannya yang ayahnya tak jelas, memutuskan untuk membawa rahasia ini kemanapun dia pergi. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe, supaya Mimin makin semangat buat upload cerita seru berikutnya. Kalau kamu punya pengalaman menarik, jangan ragu cerita di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi cerita berikutnya.